Angin sore dari pegunungan selalu membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Di sebuah desa sejuk di kaki bukit, rumah-rumah berjajar tenang dan suara burung sore terdengar jelas. Aku tinggal di sana sejak kecil, tempat di mana semua orang seperti saling mengenal, meski tak semuanya benar-benar dekat. Namaku Raka, 21 tahun. Orang bilang aku pemalu. Mungkin benar. Aku tidak pandai memulai percakapan, tapi aku cepat mengingat detail kecil tentang orang lain, seperti bagaimana seseorang mengusap rambutnya saat gugup atau bagaimana suaranya berubah ketika menyembunyikan sesuatu. Aku pendiam, tapi perhatian. Di sebelah rumahku, tinggal seseorang yang sejak lama membuat desa kami terasa berbeda. Namanya Tante Ayu. Meski sebenarnya kami tidak memiliki hubungan keluarga, dia memanggil ibuku dengan sebutan Mbak karena usia mereka tak terlalu jauh. Aku sendiri sudah memanggilnya Tante sejak kecil. Dan panggilan itu bertahan hingga sekarang. Ayu berusia 38 tahun. Seorang wanita yang lembut, pembawaannya tenang, tapi ada sesuatu di balik senyumnya. Seperti sebuah kesepian yang ia sembunyikan dengan sangat rapi. Suaminya bekerja di luar kota dan hanya pulang setiap beberapa bulan sekali. Rumah yang ia tempati sunyi, rapi, wangi, tapi terasa seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Aku sering membantunya hal-hal kecil, mengangkat galon, memperbaiki lampu, kadang membersihkan halaman. Tidak pernah ada maksud apa-apa, hanya aku merasa ada yang ingin aku jaga darinya. Meski aku sendiri belum tahu apa. Suatu sore, aku baru pulang kuliah. Udara dingin, langit sedikit berkabut. Aku membuka pagar rumah ketika suara lembut memanggil dari belakang pagar samping. Raka, kamu sudah pulang? Aku menoleh. Di sana Tante Ayu mengenakan kardigan tipis warna krem di atas gaun rumah sederhana. Rambutnya diikat longgar, beberapa helai jatuh di sisi wajahnya. Dia terlihat cantik, tapi bukan cantik yang sengaja dipamerkan. Cantik yang tenang, cantik yang justru membuat orang ingin mendekat. Aku tersenyum kecil, agak kikuk. Iya Tante, ada apa? Dia tersenyum, lembut namun sedikit lelah. Tante sepertinya salah tidur semalam, punggungnya sakit. Kamu masih suka mijat kan? Dulu kamu sering bantu ibu kalau masuk angin. Aku mengangguk, meski jantungku berdegup pelan. Masih kok, kalau Tante mau aku bisa bantu. Tatapannya melembut. Dan entah kenapa ada rasa terima kasih yang terdengar lebih dalam dari sekedar ucapan. Terima kasih Raka, Tante benar-benar butuh bantuan. Saat aku melangkah ke rumahnya, aroma ruangan langsung menyambutku. Wangi melati dan sedikit aroma kayu manis di diffuser di ruang tamu. Rumahnya hangat, rapi, tapi sunyi. Sunyi yang terasa seperti pelukan yang terlalu lama ditahan. Dia duduk perlahan di sofa, memegang bagian punggungnya sambil meringis kecil. Sepertinya agak kenceng di sini. Aku menelan napas. Aku duduk di belakangnya, jari-jariku bersiap membantu. Seperti biasa ketika aku membantu ibuku dulu. Semuanya masih baik-baik saja. Sederhana, biasa. Tapi ketika tanganku menyentuh bahunya untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Keheningan, kedekatan, dan sesuatu yang pelan tapi pasti mulai berubah. Namun saat itu aku belum tahu. Aku belum tahu bahwa sentuhan sederhana sore itu akan mengubah segalanya. Sore itu dunia terasa lebih pelan. Hanya ada suara angin menyapu dedaunan dan detak jantungku yang mulai terdengar jelas di telinga sendiri. Aku duduk di belakang Tante Ayu. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan aroma tubuhnya. Wangi lembut
seperti sabun melati dan sedikit aroma lotion vanila yang menenangkan, sekaligus membangkitkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tanganku mulai bekerja perlahan di bahunya. Awalnya aku hanya ingin membantu, seperti dulu, seperti biasanya. Namun, begitu kulitku menyentuh kulitnya, aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Cara dia menghembuskan napas sedikit lebih berat, dia menunduk sedikit. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. Pelan, di bagian situ agak sakit. Suara itu rendah, halus, terlalu lembut. Aku mengangguk, tapi tatapanku justru tertarik pada lehernya. Kulitnya bersih, halus, dan ada garis tipis tulang leher yang turun ke bahu. Indah dengan caranya sendiri. Aku bukan tipe yang berani memandangi wanita terlalu lama, tapi kali ini aku tidak bisa menghindar. Tanganku mulai bekerja perlahan di bahunya. Awalnya aku hanya ingin membantu, seperti dulu, seperti biasanya. Namun, begitu kulitku menyentuh kulitnya, aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Cara dia menghembuskan napas, sedikit lebih berat. Dia menunduk sedikit, rambutnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. Pelan, di bagian situ agak sakit. Suara itu rendah, halus, terlalu lembut. Aku mengangguk, tapi tatapanku justru tertarik pada lehernya. Kulitnya bersih, halus, dan ada garis tipis tulang leher yang turun ke bahu. Indah dengan caranya sendiri. Aku bukan tipe yang berani memandangi wanita terlalu lama, tapi kali ini aku tidak bisa menghindar. Tanganku bergerak turun perlahan ke tulang belikatnya, dan saat itu dia menarik napas sedikit lebih dalam. Bukan karena sakit, aku tahu itu. "Kamu semakin pintar mijitnya ya," katanya pelan tetapi intonasinya berbeda. Aku menelan ludah. Aku cuma mengikuti titik-titik yang tegang, Tante. Dia menoleh, pelan, sangat pelan, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Mata kami bertemu. Mata perempuan itu tidak lagi sekadar lembut. Ada sesuatu yang mengundang di dalamnya. Sesuatu yang lapar akan kehadiran, bukan sekadar sentuhan. "Raka," suara itu lirih, hampir seperti bisikan. "Terima kasih ya, kamu selalu ada." Kata itu sederhana, lembut, tapi rasanya seperti pintu perlahan terbuka di antara kami. Aku tidak menjawab, aku hanya menatapnya. Terlalu lama, terlalu jujur. Dia sadar. Tante Ayu tersenyum. Senyum yang tidak siap aku hadapi. Senyum yang mengerti bahwa aku sudah tumbuh. Senyum yang tahu bahwa aku sekarang pria, bukan lagi anak kecil yang dulu sering berlarian di halaman. Perlahan dia menarik kain kardigan yang menutupi bahunya, membiarkan pundaknya terbuka lebih jelas. Di sini juga masih pegal. Ada jeda sesaat. Sangat pendek, tapi cukup untuk membuatku menyadari ini bukan lagi pijatan biasa. Ada sesuatu yang bergerak di antara kami. Halus, tapi kuat. Aku mengusap pundaknya lebih lembut, lebih hati-hati. Tetapi justru semakin dekat. Aku bisa merasakan helaan napasnya mengenai ujung daguku. Dan saat jemariku menekan titik tepat di bawah bahunya, dia menutup mata, kepala sedikit menongak, dan melepaskan suara napas pelan yang hampir terdengar, seperti keluhan yang ditahan. Di saat itu, aku tahu, tidak ada yang salah secara nyata. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada tindakan yang menyeberangi batas. Namun semua batas itu sedang bergerak,
perlahan, sangat pelan. Dan aku tidak tahu apakah aku seharusnya berhenti atau justru ikut melangkah. Tanganku masih berada di pundaknya. Hangat, tenang. Tapi ada sesuatu di udara sore itu yang berubah pelan-pelan. Seperti kabut tipus yang turun dan membuat semuanya terasa lebih dekat dari seharusnya. Tante Ayu sedikit memiringkan tubuhnya ke arahku. Gerakan kecil, namun cukup untuk membuat kain gaun rumahnya bergeser, menampakkan sedikit lebih banyak kulit di bahu. Aku tahu, seharusnya aku mengalihkan pandangan. Tapi aku tidak melakukannya. Dia menyadarinya, dan dia tidak menutupinya. Justru sebaliknya, dia membiarkan momen itu mengalir. "Kamu selalu hati-hati kalau menyentuh ya," katanya pelan, seolah mengamati cara jemariku bergerak. Aku mencoba tersenyum, tapi suaraku terdengar sedikit tegang. Aku takut bikin tante sakit." Dia menoleh. Perlahan, tatapan matanya masuk langsung ke dalamku. Dalam cara yang membaca, bukan sekadar melihat. "Tante tidak sakit, Raka." Suaranya merendah, hampir seperti bisikan. Justru, sudah lama tidak ada yang memperlakukan tante selembut ini. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kata-katanya. Sebuah kesepian yang tidak terucap selama ini. Kesepian yang ia rawat sendirian. Dan aku merasakannya. Entah bagaimana, aku ingin menjadi orang yang mengisi kekosongan itu. Tante Ayu mengangkat tangannya dan menyentuh punggung tanganku yang sedang berada di pundaknya. Lembut, pelan, tapi jelas disengaja. Sentuhan yang tidak bisa disebut kebetulan. Aku menahan napas. Jantungku mengencang. Bukan karena kaget, tapi karena aku menyukainya. "Tante," suaranya turun 1 oktav. Lebih hangat, lebih dalam. "Kamu sudah bukan anak kecil lagi ya?" Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari cara dia memandangku. Mungkin dari cara dia menyentuhku. Aku menatap matanya, tanpa lari kali ini. Dari dulu, aku tidak pernah melihat tante sebagai anak-anak. Ada keheningan yang tidak canggung, yang justru terasa seperti 2 hati sedang mendekat perlahan. Ayu tersenyum. Senyum yang seolah berkata, "Akhirnya kamu mengaku." Dia menggeser duduknya sedikit ke depan, lalu menyandarkan punggungnya pada dadaku. Sekarang, tidak ada lagi jarak di antara kami. Aku bisa merasakan aroma rambutnya yang lembut, hangat tubuhnya, detak nadinya yang tidak pelan, dan napasnya yang turun naik perlahan. Kepalanya bersandar di bahuku. "Tante kedinginan?" bisiknya kecil, nyaris seperti rayuan yang dibungkus alasan. Aku tahu, itu bukan tentang suhu. Aku tahu. Aku memeluknya perlahan dari belakang. Tidak terburu-buru, tidak mendesak. Hanya membiarkan kedua hati itu berada di tempat yang sama. Dia menutup mata, dan aku bisa merasakan bibirnya bergerak, membentuk senyum tenang. Senyum seorang wanita yang akhirnya tidak merasa sendirian. Dan saat itu, aku paham. Ini bukan sekadar pijatan, bukan sekadar kedekatan. Ini adalah pintu yang sudah terbuka, dan tidak ada satupun dari kami yang berniat menutupnya kembali. Sejak sore itu, suasana di antara kami berubah. Bukan tiba-tiba, tetapi perlahan. Seolah-olah memang begitulah arah takdirnya. Besoknya, aku pulang kuliah lebih cepat. Entah kenapa, langkahku terasa otomatis menuju rumah sebelah. Rumah Tante Ayu. Aku mengetuk pelan. Tidak sampai 1 detik kemudian pintu terbuka. Ia berdiri di sana, mengenakan gaun santai warna hijau lembut, rambut tergerai tanpa ikatan, wajahnya tampak segar seperti baru selesai mandi. Aroma melati itu lagi, hangat, tenang, dan memikat. "Raka," senyumnya tidak biasa. Senyum yang mengingat sesuatu yang terjadi kemarin dan mengakuinya. Aku mengangguk kecil. "Tante, bagaimana punggungnya?" Dia tertawa pelan, tawa yang lembut tapi mengalun lama. "Masih sedikit tegang,
lalu ia menatapku dalam. Tapi sepertinya bukan punggung yang paling membutuhkan perhatian. Aku mengerti maksudnya, tapi aku tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke ruang tamu, lambat seolah memberi waktu padaku untuk memperhatikan cara kain gaunnya bergerak mengikuti tubuhnya. Dan aku memang memperhatikan. Sangat. Ia duduk di sofa, namun tidak seperti kemarin. Kali ini, dia menyisakan ruang di sampingnya. Sengaja. Aku duduk, tidak terlalu dekat. Tapi, dia yang mendekat lebih dulu. Sisi bahunya menyentuh bahuku. Hangat, tidak tergesa. Seolah itu adalah tempat yang memang seharusnya ia sandarkan dirinya. Dia menunduk sedikit. Jemarinya menyentuh pergelangan tanganku. Pelan, ringan. Tapi terasa seperti aliran listrik lembut. Raka, kenapa kamu tidak pernah tanya, kenapa tante selalu sendirian? Aku menoleh. Tatapan matanya tidak lagi bersembunyi. Ia tidak menutup luka itu. Aku berbicara perlahan. Karena aku tahu, kalau tante ingin menceritakan, tante akan melakukannya sendiri. Ia terdiam, lalu dia tersenyum kecil. Senyum yang dalam, jujur, dan sedikit sedih. Suami tante jarang pulang. Terlalu jarang. Kadang lebih dari 2 bulan. Dan ketika pulang, dia seperti orang asing di rumah sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi, aku mendekat. Dan itu lebih dari cukup. Ayu mengelus punggung tanganku. Tidak tergesa, tidak meminta. Hanya mengizinkan dirinya merasakan kehadiran. Tante hanya ingin ada yang melihat tante. Bukan hanya lewat, tapi benar-benar melihat. Aku menelan napas. Tangan kiriku pelan-pelan naik ke punggungnya. Berhenti di sana. Memberi ruang, memberi tempat. Ia tidak menolak. Justru ia bersandar pada dadaku tanpa ragu, seolah sudah menunggu tepat momen itu. Kami tidak berbicara. Hanya keheningan yang hangat. Lalu, dia menoleh sedikit. Wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Dekat sekali. Napasku menyentuh pipinya, dan napasnya mengenai bibirku. Tatapan kami bertemu. Dan tidak ada yang lari kali ini. Tidak ada alasan, tidak ada logika. Ada hanya 2 orang yang saling menemukan di saat yang tepat sekaligus tidak tepat. Jarak itu tinggal sekedipan. Sangat tipis. Ayu tidak menciumku. Dan aku juga tidak mencium dia. Tapi wajah kami tetap di sana. Terlalu dekat untuk dianggap wajar. Terlalu lama untuk disebut kebetulan. Ayu tersenyum pelan. Senyum yang hampir nakal. Kamu pasti mengerti kalau tante tidak mau merasa sendirian malam ini. Nada itu bukan permintaan, bukan pula perintah, melainkan undangan. Undangan untuk tetap tinggal, untuk menemani, untuk menjadi kehadiran yang ia butuhkan. Dan aku tahu, aku tidak akan pulang cepat hari ini. Waktu berjalan lebih pelan di dalam rumah itu. Matahari mulai turun, langit berganti warna menjadi oranye keemasan, cahaya senja masuk dari jendela, mengenai wajah Tante Ayu, membuatnya terlihat seperti lukisan hidup, tenang, indah, rapuh, sekaligus memikat. Dia masih bersandar di dada aku, dan aku tetap memeluknya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kadang sesuatu yang paling nyata tidak butuh kata-kata. Tanganku bergerak pelan, mengusap punggungnya, mengikuti garis tulang yang halus dan hangat. Aku merasakannya menghela napas lebih dalam, seolah akhirnya ia menemukan tempat yang bisa ia lepaskan bebannya. Raka, suara itu terdengar senduh, namun hangat. Terasa nyaman ya, begini. Aku mengangguk. Pipiku menyentuh sisi kepalanya. Aku ingin tetap seperti ini lebih lama.
Ia tersenyum kecil. Aku bisa merasakannya tanpa harus melihat. Perlahan, ia memutar tubuhnya menghadapku. Kini wajah kami berhadapan, begitu dekat hingga setiap tarikan napas terasa menyentuh kulit masing-masing. Tangannya naik, berhenti tepat di dadaku. Ia merasakan detak jantungku. "Jantungmu cepat sekali," katanya sambil tersenyum tipis. Aku menatapnya sangat dalam, tidak lagi ragu. Karena aku lagi dekat sama seseorang yang berarti. Mata Tante Ayu melembut, sangat. Ia mengangkat tangan satu lagi, menyentuh pipiku. Sentuhan itu seolah berkata, aku juga merasakan hal yang sama. Kami tidak bergerak terburu-buru, justru terlalu pelan. Ia mendekat, aku juga mendekat. Bukan dalam satu gerakan langsung, tapi seperti dua hati yang saling mencari arah sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, kening kami bersentuhan. Hanya kening, tapi sentuhan kecil itu terasa lebih dalam daripada pelukan manapun. Ayu memejamkan mata. Aku pun menjamkan mata. Aku merasakan nafasnya hangat di bibirku. Ujung hidungnya menyentuh ujung hidungku. Jemarinya menggenggam tanganku, erat, seolah takut aku menghilang. Tidak ada yang terburu-buru. Keheningan itu adalah keintiman yang sesungguhnya. Sampai akhirnya, pelan, tubuh kami saling menghangatkan. Aku tidak tahu siapa yang memeluk duluan, dia atau aku. Yang aku tahu, kami saling memeluk dengan cara yang tidak ingin dilepaskan. Pelukannya bukan pelukan biasa, bukan pelukan sopan. Ini adalah pelukan seseorang yang takut kehilangan, tapi juga baru saja menemukan rumahnya. Dan aku membalas dengan perasaan yang sama. Kami tetap begitu cukup lama, sampai langit benar-benar gelap. Sampai hanya satu sumber cahaya yang tersisa. Lampu kecil di sudut ruang, redup dan hangat. Tante Ayu membuka mata. Pandangan itu tidak lagi menanyakan apa-apa. Pandangan itu mengakui, "Tetap di sini malam ini," bisiknya. Dan aku menjawab tanpa kata. Aku menggenggam tangannya. Itu sudah cukup. Malam utuh, kami tidak butuh dunia lain. Hanya kehadiran. Hanya dua hati yang akhirnya berani saling mendekat. Malam itu hujan turun pelan, seperti rintik yang sengaja menahan waktu. Aku baru saja pulang kerja ketika lampu teras rumah Tante Dina menyala. Sorotnya hangat. Entah kenapa rasanya seperti dipanggil pulang. Tante membuka pintu sebelum aku sempat mengetuk. "Raka, kamu sudah makan?" Nada suaranya lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat nada ini hangat sekaligus gugup. Aku hanya menggeleng pelan, dan tanpa bicara panjang, Tante menyuruhku masuk. Dapur rumahnya selalu dipenuhi aroma rempah dan wangi kayu manis. Tante memasak cepat, tapi setiap gerak tangannya pelan, teratur, seperti ia menikmati proses itu sendiri. Aku memperhatikan dari kursi makan. Tanpa sadar, aku tersenyum. "Kamu kenapa senyum?" Tante menoleh. Rambutnya jatuh sedikit ke pipinya. "Gak apa-apa, cuma senang aja." Jawabanku terdengar bodoh, tapi jujur. Tante tertawa kecil. Tawa yang pelan, hangat, dan anehnya, rasanya seperti menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diriku. Kami makan berdua. Tak banyak bicara. Tidak ada yang canggung.
Justru heningnya terasa nyaman. Setelah makan, Tante mengangkat gelas teh hangatnya dan duduk di ruang tengah. Aku ikut. Hujan masih terdengar di luar. Lembut, seperti musik latar yang dibuat khusus untuk kami. Tante memandangku lama, tanpa tersenyum, tanpa bicara. Hanya memandang. Raka, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku tuh senang kalau kamu ada di sini. Aku menelan nafas pelan. Ada sesuatu yang bergerak di dadaku. Hangat, tapi juga membuat jantung berdebar. Tanpa sadar, aku mendekat sedikit. Aku tidak menyentuhnya, tapi jarak kami kini hanya beberapa jengkal. Cukup dekat untuk mendengar napas satu sama lain. Tante menunduk sebentar lalu berkata pelan, "Kadang aku takut terlalu dekat sama kamu." Aku menggerutkan kening. Kenapa? Tante tersenyum. Senyum yang cantik, tapi juga menyimpan hati-hati. Karena kalau terlalu dekat, susah untuk menjauh. Aku tidak menjawab. Aku hanya perlahan mengangkat tanganku, pelan, sangat pelan, dan menyentuh punggung tangannya di atas sofa. Sentuhan itu ringan, sangat ringan, tapi terasa jelas, hangat, dan jujur. Tante tidak menarik tangan itu. Ia hanya menutup matanya sebentar, seolah merasakan sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Kami tidak berpelukan, tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada kata-kata manis berlebihan. Hanya dua orang yang sama-sama kesepian, akhirnya menemukan tempat yang rasanya rumah. Hening, tapi penuh. Dekat, tapi tidak terburu-buru. Aku di sini, kataku pelan. Kalau Tante butuh. Tante membuka mata. Ada kilau lembut di sana. Bukan sedih, bukan bahagia. Lebih seperti seseorang yang akhirnya berani bernafas. Dan aku juga di sini untuk kamu. Di luar, hujan perlahan mereda. Tapi di dalam dada kami, justru sesuatu mulai tumbuh. Pelan, hangat, dan indah. Sejak malam hujan itu, semuanya terasa berubah. Bukan dengan cara tiba-tiba, bukan dengan ledakan, tapi seperti embun yang perlahan mengendap di kaca. Diam-diam, tapi jelas. Aku dan Tante Dina kini punya ritme kami sendiri. Kadang aku datang tanpa mengetuk. Kadang beliau sudah menyiapkan teh hangat seolah tahu aku akan datang. Kadang kami hanya duduk bersebelahan di sofa tanpa bicara, dan itu sudah lebih dari cukup. Hari itu senja turun dengan langit berwarna jingga keemasan, warna yang lembut, sama lembutnya dengan perasaan kami yang mulai berani tumbuh. Tante duduk di beranda, menatap langit. Aku datang dan duduk di sampingnya. Tidak ada sapaan, tapi ada kehadiran.
hanya angin pelan yang lewat. "Raka," kata tante pelan tanpa menoleh. "Iya? Menurut kamu, apa semua orang berhak bahagia?" Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi aku tahu itu bukan pertanyaan biasa. Aku menoleh. Tante masih menatap langit, seolah mencari jawaban di sana. "Berhak?" jawabku. "Siapapun, bahkan orang yang pernah merasa sendirian terlalu lama." Tante tertawa kecil, tapi matanya sedikit basah. "Aku lama sekali merasa sendirian, Raka." Lalu ia akhirnya menoleh. Tatapannya hangat, tapi juga penuh rasa takut. Seolah ia takut kalau aku akan hilang. Aku menghela napas pelan dan berkata, "Sekarang tidak sendirian lagi kan?" Tante tidak menjawab dengan kata. Ia hanya menggeser tangannya sedikit, sangat pelan, hingga ujung jemarinya menyentuh ujung jemariku. Sentuhan itu kecil, tapi rasanya seperti seluruh dunia berhenti. Kami tidak menggenggam, belum. Tapi sentuhan itu sudah seperti pernyataan yang selama ini tidak punya kata. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang indah. Sampai akhirnya Tante berkata, "Aku takut." Aku menoleh pelan. "Takut apa?" "Takut kalau aku terbiasa dengan kamu, lalu kamu pergi." Aku menggeleng pelan, bukan untuk menolak kata-katanya, tapi untuk meredahkan hatinya. "Tante, aku datang bukan untuk pergi." Tante menunduk, menggigit sedikit bibir bawahnya, seperti menahan sesuatu yang ia simpan lama. Aku mengulurkan tanganku, pelan, dan kali ini aku menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Hangatnya terasa seperti sesuatu yang sudah seharusnya terjadi dari dulu. Aku mengulurkan tanganku, pelan, dan kali ini aku menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan. Hangatnya terasa seperti sesuatu yang sudah seharusnya terjadi dari dulu. "Kalau aku boleh milih," kataku pelan, "aku ingin tetap di sini, di sisi Tante." Tante menutup matanya, tidak untuk menangis, tapi untuk menikmati momen itu. Ia bersandar pelan di bahuku, dan aku membiarkannya. Tidak ada dorongan, tidak ada tergesa, hanya dua hati yang akhirnya berani mengakui apa yang mereka rasakan. Hening, lembut, indah. Seperti senja yang turun perlahan tanpa perlu penjelasan. Malam itu bukan tentang sentuhan tubuh. Malam itu adalah tentang percaya. Percaya bahwa dua orang yang sama-sama merasa kosong akhirnya menemukan tempat pulang dalam satu sama lain. Musim hujan perlahan berganti. Angin jadi lebih hangat, langit lebih cerah, dan aroma tanah basah diganti wangi rumput yang tumbuh baru. Perubahan itu pelan, seperti hubungan kami. Tidak ada pengakuan besar yang dramatis. Tidak ada janji megah,
hanya kebiasaan kecil yang kini terasa sangat berarti. Aku tetap datang setiap sore. Tante Dina tetap menyambutku dengan tatapan hangatnya. Kami masih menikmati teh, obrolan pendek, dan hening yang nyaman. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kami tidak lagi ragu. Suatu sore yang cerah, Tante Dina sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Cahaya matahari jatuh di kulitnya, membuatnya terlihat lembut dan penuh kehidupan. Rambutnya tergerai sedikit, pipinya tampak segar. Aku datang sambil membawa kantong belanja. "Aku masak hari ini," kataku. Tante menoleh, tersenyum. Senyum yang tidak lagi menyimpan ketakutan ditinggalkan. "Kalau begitu, aku bantu menyiapkan meja." Kami tertawa kecil, ringan. Seolah seluruh beban yang dulu menahan hati kami sudah lenyap begitu saja. Makan malam sederhana. Kami duduk berhadapan, tidak terburu-buru, tidak gugup, hanya nyaman. Di tengah makan, Tante Dina meletakkan sumpitnya dan menatapku lama, bukan dengan ragu, tapi dengan kejelasan yang indah. "Raka, aku ingin bilang terima kasih." Aku menatapnya, tidak memotong. "Kamu datang saat aku merasa hidup itu berjalan tanpa arah. Kamu hadir tanpa aku meminta, dan entah bagaimana kamu membuat aku merasa layak dicintai lagi." Aku tersenyum pelan. "Bukannya Tante memang layak dari dulu?" Tante Dina tertawa pelan. Tawa kecil yang tulus, bukan tawa menahan sedih. Lalu aku mengulurkan tangan ke atas meja. Tante menyambut, tanpa ragu, tanpa takut. Di momen itu, kami tidak lagi perlu menyembunyikan apapun. Beberapa hari kemudian, saat matahari tenggelam, kami duduk di beranda seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak hanya duduk di sampingnya. Aku merengkuh bahunya dengan tangan kanan. Tante bersandar, nyaman, seolah itu tempat paling alami baginya. Tidak ada kecanggungan, tidak ada penyangkalan. Hanya dua hati yang akhirnya punya tempat pulang. "Raka," katanya lembut, "janji satu hal." "Apa?" "Kalau suatu hari dunia berubah, kamu tetap datang. Tidak harus setiap hari. Tidak harus dengan kata-kata indah. Cukup datang." Aku mengangguk, pelan tapi penuh arti. "Aku sudah di sini, Tante, dan aku tidak kemana-mana." Tante tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum wanita yang kesepian. Bukan senyum yang menunggu seseorang datang menyelamatkan, tapi senyum seseorang yang akhirnya menemukan rumah. Cinta tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang perlahan, seperti embun yang mengendap di pagi hari. Hampir tidak terasa, tapi menjadi bagian dari udara yang kita hirup. Aku dan Tante Dina tidak butuh pengakuan dunia. Tidak butuh penilaian siapapun. Kami tahu perasaan ini benar karena ia lahir dari kesepian yang disembuhkan, dari hati yang saling merawat, dan dari keberanian untuk tidak pergi. Dan kadang, bahagia itu sesederhana menemukan seseorang yang membuat kita ingin tinggal.